Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku kelompok. Setiap individu di dalam suatu kehidupan memiliki kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda antara individu dengan kelompok. Dan dari hal ini tercipta juga perbedaan status hanya merupakan salah satu dari sejumlah tindakan yang terjadi secara alamiah dalam kelompok, sehingga sifat dan karakter individu berbeda-beda. Tentunya akan memiliki potensi yang besar pula jika diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok. Adapun teori-teori pembentukan kelompok antara lain: 1. Teori pendekatan atau Proficiency, yaitu teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seorang yang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua yaitu teori interaksi atau George Humans. Teori interaksi berdasarkan pada suatu aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Yang ketiga yaitu teori keseimbangan atau Theodore Newcombs. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seorang tertarik pada yang lain adalah atas dasar sikap seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas di dalam suatu tujuan. Yang keempat, teori pertukaran. Teori ini ada fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan semuanya memainkan peran di dalam teori ini. Secara praktis, pesanan kelompok biasanya terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Para pekerja umumnya memiliki keinginan untuk pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dan klarifikasi kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah dua individu atau lebih yang dapat diandalkan dan saling terhubung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kelompok formal yaitu kelompok kerja berbentuk yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan di dalam kelompok ditentukan dan diarahkan ke sasaran organisasi. Kelompok informal yaitu adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi. Kebutuhan akan hubungan sosial. Kelebihan kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan anggotanya sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja kelompok itu. Yang selanjutnya adalah kelompok komando. Kelompok komando yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dari semua bawahannya. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas atau task group ditentukan secara organisasional dan mewakili orang-orang yang bekerja, akan tetapi terbatas kelompoknya. Tugas tidak terbatas pada hierarki dari atasan kelangsungannya. Ada beberapa alasan mengapa orang bergabung ke dalam kelompok, yaitu 1. Yaitu faktor keamanan atau security. Yang kedua, faktor status. Yang ketiga, faktor harga diri. Yang keempat, faktor afiliasi. Yang kelima, faktor kekuasaan. Keenam, faktor pencapaian sasaran. Adapun tahap-tahap perkembangan kelompok yaitu model 5 tahap.
Model perkembangan 5 tahap mensifati sebagai kelompok melewati 5 tahap yang jelas, yaitu sebuah tahap pemesanan, kedua tahap keributan atau penyerbuan, yang ketiga tahap penormaan atau norming, yang keempat tahap pelaksanaan atau melakukan, yang kelima tahap peristirahatan atau penundaan. Dasar-dasar perilaku kelompok yaitu: perilaku kelompok adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang dapat diandalkan dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan prestasi dan yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan. Faktor-faktor kesuksesan kelompok menyebabkan kelompok lebih sukses dari kelompok lain adalah karena kemampuan anggota kelompok, tingkat konflik dan tekanan internal pada anggota untuk menyesuaikan diri pada anggota lainnya. Daripada norma kelompok, setiap kelompok kerja dibangun oleh kondisi eksternal dan internalnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.